Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak sekali bentuk cobaan-cobaan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Bukan saja kita sebagai warga bangsa Indonesia, tapi juga warga dunia semuanya. Ya, di tengah-tengah merebaknya virus corona, tiba-tiba juga ada gempa bumi. Sepertinya gunung pun juga batuknya berjamaah ini. Ikut-ikutan satu sama yang lain. Belum lagi banjir, belum lagi hujan yang non-stop, belum lagi bentuk musibah-musibah yang lain yang muncul di dalam lingkungan kita masing-masing. Karena itu sikap kita sebagai seorang muslim, ya, sikap kita sebagai umat beragama, saya kira agama apapun agama yang kita anut, ya, agama kita masing-masing menasihatkan kita manakala kita berkenalan, bersentuhan, menghadapi, menjumpai suatu musibah, maka kata kunci yang harus kita lakukan, sabar. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu bahasa Arab. Sabar itu memiliki 3 tingkatan. Ada orang sabar disebut as-sabir. Ada orang sabar disebut masabir. Dan ada orang sabar kualitasnya itu as-sabur. Nah sekarang apa yang dimaksud sabar dalam arti sabir? As-sabir isim fa'il dari akar kata sabara artinya orang yang sabar. As-sabir ialah ini sabar tingkat basic. Kalau saya masih ingat masa lampau saya, orang seperti ini akan saya dampar. Tapi sekarang saya sudah sadar, saya sabar. Saya harus melewati hal seperti ini. Saya sekarang sudah sabar melewati usia-usia nakal saya. Itu sabar memang. Tapi ya, masih belum bisa melupakan kalau ada kejahatan orang lain terhadap dirinya sendiri. Kalau kita masih mendengarkan suatu kata dan respon kita itu juga begini. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu baru as-sabir, belum naik ke martabat yang kedua apa yang disebut dengan masabir. Al-masabir ialah orang yang sabar. Aku sudah maafkan dan aku sudah lupakan semuanya. Anggaplah sudah tidak pernah ada yang terjadi. Kita kembali kepada titik nol, itu namanya al-masabir. Orang sabar banyak, tapi untuk naik ke jenjang kesabaran yang lebih berkualitas, al-masabir itu masih kurang. Sabarnya 1 tahun, 2 tahun, tapi kambuh. Aku sudah taubat, aku sudah sabar. Tapi begitu ada situasi yang sangat subjektif, bangkit lagi memori masa lampaunya, dendam juga masih ada ternyata. Berarti belum sampai ke titik nadir yang paling nol itu ya. Nah, pada bulan suci Ramadan seperti ini para pemirsa, mari kita mencoba untuk menaikkan kualitas kesabaran kita dari as-sabir ke al-masabir. Apa perbedaan as-sabir dan masabir? Kalau as-sabir itu, ya banyak orang bisa melakukan. Aku sabar kok. Kenapa enggak melawan? Kamu kan punya kemampuan enggak? Sudah lewatlah masanya untuk dendam-dendam seperti itu. Tapi dia masih belum bisa melupakan. Kadang-kadang masih muncul ceplas-ceplosnya itu pertanda bahwa dia masih ada di dalam memorinya, dia enggak senang terhadap orang itu. Kalau sudah melupakan kembali ke titik nol, itulah betul-betul masabir. Saya menghimbau diri saya dan kita semuanya Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini latihan kesabaran. Kulkas kita penuh makanan, nggak ada orang di rumah selain kita sendiri. Kenapa kita nggak makan? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wujud kesabaran kita. Kalau al-masabir, ya biasa kita dengarkan pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Itu biasa itu. Air susu dibalas air susu juga biasa memang. Air tuba dibalas dengan air tuba biasa. Yang mulai sedikit langka, air susu dibalas air tuba banyak. Penjahat sekarang banyak. Nah kita akan balik. Air tuba dibalas dengan air susu. Ini yang langka. Nah al-masabir ialah orang yang pernah dikhianati oleh saudaranya, oleh temannya. Akan tetapi dia berubah paradigmanya. Aku kasihan deh. Walaupun pernah menyakiti aku, tapi aku akan memberikan perhatian terhadapnya. Persis seperti Rasulullah, orang yang pernah membuat berdarah lututnya itu ya.
tumitnya itu dimaafkan, bahkan diberikan pembelaan terhadapnya. Ini al-masabir. Tapi kita jangan bangga kalau sudah naik ke kelas al-masabir. Masih ada jenjang yang paling tinggi, yaitu as-sabur. Asmaul husna, sifat terakhirnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu kan as-sabur. As-sabur itu ialah di atasnya masabir. Apa perbedaan as-sabur dan al-masabir? Kalau al-masabir itu tersimpan di dalam memorinya, sejarah saya dulu memang orang ini, tapi saya sudah maafkan kok. Tapi kalau as-sabur lupa sama sekali. Bahkan dia balas, dulu pernah melakukan pengkhianatan, sekarang aku akan balas dengan kebaikan. Ini yang langka nih, para pemirsa. Membalas air tuba dengan air susu itu adalah as-sabur. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Jungkir balik itu orang kafir itu mengkhianati Allah, tetapi Allah tetap memberikan nyawa, Allah tetap memberikan kesehatan, Allah tetap melancarkan rezekinya, Allah tetap memberikan keturunan, Allah memberikan promosi yang bagus. Mestinya kan kalau menurut kita orang awam, ngapain perlu ditolong orang seperti itu? Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah As-Sabur. Sekalipun orang itu jungkir balik mendemonstrasikan kekafirannya, Allah tetap memberikan nyawa, tetap memberikan rezeki. Nah, kita ingin, mari para pemirsa, ya, meningkatkan kualitas kesabaran kita, sabir menjadi masabir, masabir menjadi as-sabur. Nah, kalau sudah tingkat as-sabur, insya Allah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan kualitas as-sabur dalam bulan suci Ramadan kali ini, seiring dengan banyaknya cobaan yang datang kepada diri kita sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.